Pendengar PR, saya sudah terhubung dengan Wakapolrestabes Bandung dengan AKBP Yades Setiawan Ujung SHSI KMSI. Dan bagaimana persiapan 2 hari menjelang PSBB di Bandung Raya? Apakah juga situasi ataupun aturan ini juga akan sama dengan PSBB yang sudah berlaku di wilayah DKI Jakarta dan juga 5 kota kabupaten lainnya? Selamat pagi, Assalamualaikum Pak AKBP Yades Setiawan. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Oke, Pak, saya pengen tahu dulu nih Pak, rencananya hari ini jadi ya Pak untuk simulasi nanti siang persiapan untuk PSBB ini? Ya, hari ini kita juga 4 Polres di wilayah Bandung Raya sedang melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin Pak Kapolda di Polda. Nanti siang kita juga melaksanakan simulasi antar para pemangku kepentingan di Balai Kota, Mbak. Oke. Jadi rapat koordinasi dan kemudian akan mulai dilakukan simulasi itu, seperti begitu ya Pak? Iya, betul. Baik, Pak, ini banyak sekali pendengar PR yang kemudian juga menanyakan nanti perihal yang sudah juga terbagi begitu ya di beberapa akun media sosial seperti pembatasan ring dan lain sebagainya. Apakah itu betul? Begitu akan ada pembagian ring-ring seperti yang sudah terbagi begitu di media sosial? Iya, yang pertama saya perlu sampaikan bahwa sesuai Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dilanjutkan ada PP 21 2020 tentang penetapan PSBB, ada Permenkes 9 2020 ditindaklanjuti untuk di Jawa Barat oleh Pergub Jawa Barat nomor 30 dan Perwali Kota Bandung nomor 14. Itu tentang aturan teknis pedoman PSBB. Nah, berdasarkan aturan-aturan yang saya sebutkan tadi, kami dari Polrestabes Bandung sudah mulai membuat rencana pengamanan, Mbak. Rencana pengamanan. Nah, tadi pertanyaan apakah betul ada checkpoint tertentu? Betul. Kita siapkan ada 19 checkpoint ya. Kita bagi atas 3 ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu di dalam kota ada 10 checkpoint. Kemudian ring 2 itu di gate tol, gerbang tol ada 5 checkpoint. Dan ring 3 di batas kota ada 4 checkpoint, sehingga total semuanya 19 checkpoint. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Yang pertama tentu kita terapkan aturan-aturan PSBB bagi masyarakat yang tidak berkepentingan, kemudian yang dikecualikan dalam aturan-aturan tadi ada pengecualian, Mbak. Jadi tidak total lockdown, tidak. Ada pengecualian, ada 11 item pengecualian yang boleh. Nah, itu yang kita cek. Apakah misalnya orang masuk ke Kota Bandung pakai masker, kemudian kendaraannya kalau sedan kan dibatasi maksimal 3 orang, kalau non sedan dibatasi maksimal 4 orang. Nah, hal-hal seperti ini akan kita lakukan pengecekan, termasuk sosialisasi untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan di luar rumah pada selama penerapan PSBB 14 hari. Baik, Pak Yades, saya pengen tahu kalau nanti ketika checkpoint itu apa-apa saja yang dilakukan dan siapa saja ini petugas yang bersiaga di sana. Ya, di checkpoint itu akan gabungan ya, Mbak. Mulai kepolisian, ada TNI, ada pemerintah kota, dinas-dinas terkait seperti Dishub, kemudian dinas kesehatan. Yang pertama kita terapkan protokol kesehatan di sana secara selektif prioritas. Jadi kita sedang wacana kita, tapi ini sedang nanti ada dalam tahap pemantapan, Mbak. Di checkpoint itu nanti pertama kalau misalnya kita buat kanalisasi. Kalau misalnya sudah sesuai aturan, misalnya hanya sepeda motor, dia sudah menggunakan helm, masker, kita tidak akan stop. Tetapi selektif prioritas kita akan masukkan ke kanalisasi. Bagi yang misalnya masih boncengan, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan masker sebagaimana yang diwajibkan dalam Perwali maupun Pergub yang ada gitu. Karena juga ada penyemprotan disinfektan nanti kita lakukan. Baik. Dan itu akan kita sosialisasikan beberapa hari terakhir ini sebelum hari Rabu nanti. Ini artinya bahwa
terfilter dari yang nampak dulu begitu ya Pak. Misalkan yang roda 2 yang memang sendiri pakai masker, pakai helm lengkap begitu ya, berarti sudah tidak akan dilakukan lagi cek begitu ya, tapi dikanalisasi ketika tidak sesuai standar. Ini banyak sekali yang menanyakan kepada kami juga. Tadi Bapak sedikit menyinggung soal berboncengan. Apakah aturannya sama begitu? Hanya yang memiliki KTP sama, kemudian untuk yang online juga ojek online seperti apa begitu Pak? Nah itu kebijakan di lapangan nanti kita lihat ya. Namun kita perlu, masyarakat juga saya sarankan perlu baca peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 30 tahun 2020 dan yang lebih teknis lagi di Perwali Kota Bandung 14 2020. Iya. Di sana jelas disebutkan untuk kendaraan pribadi memang disarankan sendiri. Disarankan sendiri. Untuk kendaraan sepeda motor roda 2 yang berbasis online itu hanya untuk mengangkut barang. Jadi saya ulangi lagi, hanya untuk mengangkut barang. Kemudian diatur juga untuk angkutan umum, misalnya kendaraan umum yang mengangkut orang maksimal hanya mengangkut 50%. Itu juga akan dibatasi jam operasionalnya mungkin oleh teman-teman di sub nanti. Dan di dalamnya wajib menerapkan protokol physical distancing. Betul. Kalau di Perwali saya baca minimum 2 meter jaraknya. Kemudian untuk kendaraan pribadi ini juga perlu saya sosialisasikan. Kendaraan pribadi tetap boleh beroperasi ataupun boleh berjalan, tetapi ada catatannya. Yang pertama hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Betul. Artinya kalau kita tanya nanti pada saat checkpoint mau jalan-jalan ke mall ataupun mau rekreasi, itu akan kita sarankan untuk kembali. Jadi hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya beli beras, beli dan lain-lain lah kebutuhan pokok. Kemudian kita akan para pengguna kendaraan pribadi dihimbau juga melakukan disinfeksi. Penyemprotan disinfeksi terhadap kendaraannya baik roda 2, roda 4 pasca dia keluar dari rumah. Kemudian wajib menggunakan masker. Kemudian kalau sedang sakit tidak boleh keluar. Apalagi nanti mungkin selektif prioritas kita cek di checkpoint, nanti ada termogannya di atas 37 atau 38, kita sarankan tidak keluar rumah. Baik. Bisa saja yang bersangkutan jadi karier COVID-19 menyebarkan yang lain. Nah, itu tadi juga sedan, untuk kendaraan sedan maksimum 3 orang, untuk non sedan maksimum 4 orang. Kemudian yang berbasis aplikasi roda 2 hanya untuk angkut barang. Hanya untuk angkut barang sementara ini seperti itu begitu ya Pak ya? Ya. Baik.